Jadi kita saat ini ada di masjid, salah satu rumah Allah. Ya, oleh karena itu apa yang kita bicarakan hanya yang berkaitan dengan zikrullah. Hal-hal yang tidak perlu tidak usah dibicarakan, tidak usah ramai-ramai. Baik, syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi baraka lana syahra sya'ban, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul mannan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sabilahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa abnai tullab ma'hadi al-amin rahimakumullah wa as'adakumullahu lailatakum wa taqabbalallahu jami'a ibadatina wa ibadatikum wa azkarana wa azkarukum. Mudah-mudahan ibadah kita, zikir kita, doa kita saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uridu an as'alakum fi ayyi syahrin nahnu al-an. Fi syahri Sya'bana, fi syahri Sya'bana, wa fi ayyi yawmin nahnu al-an min syahri Sya'bana, fi ayyi yawmin nahnu al-an min syahri Sya'ban, nahnu al-an fil yawmil khamis ashar min syahri Sya'ban, fil yaumil khamis ashar min syahri Sya'ban. Kita sekarang pada hari yang ke-15 dari bulan Sya'ban. Bima'na annana al-yawm fi nisfi syahri Sya'ban. Baik. Sa'as'alukum maratan ukhra. Limadha summiya syahru Sya'ban bi Sya'ban? Limadha summiya Sya'ban bi Sya'ban? Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Ma mana Sya'ban? Hah? Sya'ban tak tahu. Kalau Sya'ban kenyang. Kalau kenyang tahu, semuanya pernah kenyang. Kalau Sya'ban tak tahu. Ya. Nahnul an fi syahri Sya'ban. Wa ma adraka ma Sya'ban. Summiya Sya'ban kama qala sallallahu alaihi wasallam li'annahu yatasha'abu fihi al-khairul katsir. Di mana? Summiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi al-khairul katsir. Karena di bulan Sya'ban ini, disebut Sya'ban karena apa? Karena di dalamnya yatasha'ab al-khair. Apanya artinya yatasha'ab itu? Bercabang-cabang banyak. Bercabang, ada kebaikan yang bercabang-cabang banyak. Yatasha'ab fihil khair fasummiya Sya'ban. Li'annahu yatasha'ab fihil khair. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang penuh dengan kebaikan, bercabang-cabang kebaikan. Karena bulan Sya'ban ini penuh dengan kebaikan, mestinya apa yang harus kita lakukan? Tentu kita banyak berbuat yang
yang baik. Agar apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada saat ini benar-benar bercabang-cabang, benar-benar banyak dan berlimpah kepada kita, sehingga kita menjadi khairu ibadillah, sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, ya annahu yatasya'ab fihi. Kenapa di pondok kita dan di masyarakat Islam, terutama di Indonesia dan di berbagai negara, itu selalu memperingati nisfu Sya'ban ini? Kenapa? Kenapa nisfu Sya'ban itu selalu kita ingat, selalu kita peringati, selalu kita mengadakan acara-acara tertentu? Kenapa? Tentu karena bulan Sya'ban atau khususnya nisfu Sya'ban ini memiliki keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan yang mestinya kita tidak boleh ketinggalan. Karena itu kita selalu diingatkan supaya di dalam bulan ini benar-benar kita berlomba mengumpulkan kebaikan-kebaikan menuju bulan yang lebih baik lagi, yaitu bulan Ramadan, yaitu yang dimana di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, dimana Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Apa keutamaan dari nisfu Sya'ban ini? Apa keutamaannya? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dalam Bukhari Muslim juga ada, yaitu suatu saat Usama bin Zaid bin Harithah, salah satu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Usama, yang pernah menjadi panglima perang termuda, yang umurnya ketika menjadi panglima perang yang diangkat oleh Rasulullah ketika itu baru berumur kurang lebih 18 tahun, sudah menjadi panglima perang dan menjadi jenderal perang. Kira-kira sekarang umur 18 tahun ada yang jadi jenderal? Sayyidina Usama itu menjadi jenderal, ya, memimpin pasukan perang di zaman sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Usama bertanya, ya Rasulullah, lama arokah, ma makna lama arokah? Saya tidak pernah melihatmu. Lama arokah tasumu syahron minas syuhur. Saya tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa dalam satu bulan, mata sumu fi Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban, seperti engkau berpuasa dan pernah engkau berpuasa sebanyak, selengkap, seintensif di bulan Sya'ban. Kiranya kenapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ma tasumu lamma araka tasumu minasyahra minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban, seperti yang engkau laksanakan pada bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulu katsirun minan nas. Yang saya lakukan puasa pada bulan Sya'ban itu karena apa? Karena bulan Sya'ban ini dzalika apa? Yaghfulu katsirun minan nas. Bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan, tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, karena kebanyakan manusia tidak memperhatikan, kurang menghargai bulan Sya'ban ini, maka Rasulullah mengambil peran, mengambil inisiatif untuk memuliakan bulan ini dengan melakukan puasa. Ya, itu artinya apa?
artinya sesuatu, ya, sesuatu itu akan menjadi afdol, akan menjadi utama, akan menjadi kebaikan apabila sesuatu itu jarang dilakukan oleh seseorang, dilalaikan oleh seseorang. Maka supaya orang banyak memperhatikan, maka Rasulullah SAW memberikan contoh tadi, yaitu dengan berpuasa. Itu satu. Kenapa bulan Sya'ban itu diutamakan? Karena apa? Karena banyak dilupakan. Sesuatu yang banyak dilupakan itu mestinya harus melakukannya harus afdol. Seperti umpamanya, seperti umumnya kita sholat itu yang paling malas kalau sholat apa? Sholat subuh. Enak-enak tidur. Tetapi di ITMI, di Al-Amin umumnya sholat subuh, bahkan 1 jam sebelum sholat subuh dibangunkan dan dipaksa untuk bangun, karena waktu itu kita ingin mengusir kemalasan. Memang paling malas mengerjakan sholat subuh. Kira-kira sholat apa lagi yang sering dilalaikan oleh umat? Sholat asar. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, andaikan manusia itu tahu apa fadilah yang ada pada sholat asar dan sholat subuh, la atau walau habwan, mereka pasti akan menyaksikan sholat subuh dan sholat asar walaupun harus datang dengan merangkak. Karena apa? Karena fadilah yang ada pada sholat asar dan sholat subuh karena sering dilalaikan oleh manusia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wa fihi turfa'ul a'mal. Di bulan Sya'ban ini, wahai Usama, amal-amal manusia itu bakal diangkat, disampaikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turfa'u fihil a'mal. Di bulan Sya'ban ini laporan tahunan malaikat kepada Allah disampaikan. Wa ana uhibbu antur ayurfa'a amali wa ana shaib. Dan saya suka dan senang ketika catatan amal saya itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Karena orang yang sedang berpuasa itu betul-betul dalam puncak kekuatan batin yang luar biasa, ya. Fisiknya lapar tetapi kekuatan batinnya luar biasa orang yang puasa itu. Ketika kekuatan batinnya luar biasa, di sanalah ada kebahagiaan, ada ketenangan dalam hidupnya. Itulah makanya orang yang berpuasa itu punya fadilah yang luar biasa, apalagi dilaksanakan pada bulan Sya'ban, ya. Itu secara umum bulan Sya'ban. Nah, kemudian kenapa nisfu Sya'ban? Kenapa kita tidak merayakan dari awal kok nisfu Sya'ban? Ya, karena nisfu Sya'ban ini ada hadis yang lebih khusus lagi yang menjelaskan tentang fadilah nisfu Sya'ban. Apa itu? Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi minasy Sya'ban ala jami'i khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Allah mengawasi, melihat, memonitoring hamba-hambanya, semua hamba-hambanya pada nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Jadi pada nisfu Sya'ban seperti malam ini, menurut hadis Rasulullah itu Allah sedang
melihat, memperhatikan, mengamati hamba-hambanya. Apakah di luar bulan Sya'ban tidak melihat? Ya, tetap melihat Allah. Ya, melihat kapan saya dan mana saja Allah melihat kita, memperhatikan kita. Cuman secara khusus di 10 Sya'ban ini Allah melihat secara khusus karena adanya fadilah-fadilah itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Pada waktu itu, pada nisfu Sya'ban seperti malam ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua hamba-hambanya, illa kecuali 2 orang. Illa siapa? Illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, itu tidak akan diampuni. Yang kedua, wa musyahin au musyahin, ataupun orang yang masih punya kedengkian kepada orang lain, orang yang tidak mau berdamai dengan temannya, tidak mau berdamai dengan tetangganya, tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, pada malam ini mari, karena fadilah bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini akan mendapatkan ampunan Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak amal baik soleh, memperbanyak amal soleh. Untuk antum-antum ya yang menjadi santri Al-Amin yang sedang ujian, banyak-banyaklah membaca pelajaran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Mau Yasin silakan, mau Al-Baqarah silakan, mau surat apa saja silakan, mau Yasin silakan. Pokoknya berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau siangnya berpuasa, kalau malamnya apa yang harus kita lakukan? Tentu qiyamul lail. Kita anjurkan untuk qiyamul lail, untuk tahajud, bangun malam, sholat malam ketika manusia yang lain pada tidur. Tetangga pada tidur, santri Al-Amin bangun dan sholat malam. Insya Allah santri-santri yang sering tahajud, yang sering sholat malam, di saat manusia-manusia lain yang tidur, akan menjadi santri yang mulia di masa yang akan datang, akan menjadi santri yang sukses, santri yang bermanfaat. Mudah-mudahan. Maka jangan abaikan sholat malam, karena itu janji Allah. Perbanyaklah. Karena itu malam ini kita berjamaah ingin membaca salah satu surat yang punya fadilah khusus, yang disebut oleh Rasulullah sebagai qalbul Quran. Yasin sebagai qalbul Quran, sebagai jantungnya Al-Quran, yaitu Yasin. Karena itu sering dibaca dan sudah banyak yang hafal insyaallah. Mari kita baca dengan khusyuk ya surat Yasin, dengan memahami maknanya, karena dalam surat Yasin itu banyak yang mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita pada apa ketika yang akan terjadi pada kita ketika kita mati. Di antaranya wa yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena itu Yasin sering dibaca untuk orang yang sudah meninggal atau mau meninggal, dibacakan Yasin, karena memang isi dari surat Yasin itu banyak mengingatkan kita akan hidup setelah mati. Ini yang saya ingin sampaikan dalam kali ini. Mari kita di nisfu Sya'ban, bukan hanya malam ini, sampai nanti ke Ramadan. Ayo kita intensifkan ibadat kita, karena doa kita di awal Rajab, apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita sudah menyusun kebaikan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dengan harapan kebaikan-kebaikan yang sudah kita susun, sudah kita tata dari bulan Rajab dan Sya'ban akan membawa kebaikan yang lebih banyak lagi pada bulan-bulan Ramadan. Ini sedikit dari saya sebagai pengantar bagi kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan pada saat ini, yaitu membaca surat Yasin bersama, yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Agus ya.
kita ikuti bersama-sama baca Yasin dengan khusyuk, penuh memahami maknanya. Mudah-mudahan di nisfu Sya'ban ini semua doa kita diterima, semua ibadah kita, bacaan kita diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika malaikat melaporkan laporan tidak ada catatan, tidak ada catatan, yang berarti semuanya baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Nakhtim liqa'ana bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.